warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kegelapan. Dan kali ini kita bicara tentang teater. Panggung teater adalah panggung kegelapan. Teater baru bisa dimainkan ketika lampu dimatikan. Dan malam ini narasumber saya adalah Bapak Jayadi dan Guru Nik. Kami akan bincang-bincang tentang teater sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orangnya Pak Jayadi. Itu beliau tuh Guru Nik. Kami dengan cara berteater memilih salah satu opsi bahwa teknologi mesti dimanfaatkan. Kita punya HP kan masa buat buka Facebook saja gitu kan. Tapi kan ada senternya. Nah, saat-saat kayak gini penting gitu kan. Bukan berarti Pak Jayadi tidak bisa bayar listrik, PLN, bukan. Ini bagian juga dari cara berteater yang virtual gitu ya. Pak Jayadi, Ya. ngomong-ngomong tentang teater nih, sejak kapan Bapak berkecimpung di dunia kegelapan teater? Ya, terima kasih. Di teater ini saya sejak SMA sebenarnya, tahun 84 itu. Perjalanan teater itu kemudian saya lanjutkan di perguruan tinggi dan lebih pernah sebagai pengurus teaternya ya. Kemudian Di teater kampus? Di teater putih. Teater Saya Putih, sempat FKIP Unram ya? FKIP Unram. Oke. Saya sempat menjadi ketua teater itu tahun 87, 88 ya. Iya. Sebelum Fatih berarti ya? Sebelum Fatih. Kemudian saya dengan Pak Adi Pranajaya di Apresiasi Mataram ya. Iya. Bersama teman-teman teater lainnya, sama teman Mas Eko dan Mas Azhar Zain. Menggeluti teater ini kemudian kita bangun lagi di teater kampus Universitas Mataram. Itu tahun mulai 86 dan seterusnya. Nah, alhamdulillah di teater putih itu sekarang adik-adik pengurus teater putih terus berkembang. Saya lihat banyak melaksanakan festival teater pelajar dan sebagainya. Dan itu patut kita berikan apresiasi yang tinggi. Itu perjalanan teater. Kemudian dalam perjalanan itu banyak hal yang pernah kita lakukan, baik sebagai aktor ya maupun sebagai sutradara, baik konsep teater yang realis maupun yang absurd, dan ya banyak hal lah yang sudah kita lakukan, dan banyak generasi yang kita bentuk karakternya dari teater. Nah, setelah itu Bapak pulang kan, lalu bertugas di Sumbawa. Kemudian membangun teater Sumbawa. Bersama tokoh-tokohnya siapa? Waktu itu kita pementasan Buina Jindri ya, sutradara Pak Isnu Iskandar. Saya aktornya sebagai Lalumangi di situ. Kemudian lawan main saya itu ada Pak Ahmad Yamin sebagai Payung sebagai Deng Jogi. Iya. Sempat dihadiri 7 duta besar kalau nggak salah negara. Mentasnya di mana? Di Taman Mini Indonesia, Taman Indonesia Indah. Sudah main di tingkat nasional ya? Ya, kemudian tahun 2014 kalau nggak salah kita mentas Nganyang. Naskah ini dibuat sama Pak Ikrama, lalu Di Taman Budaya? di Taman Mini juga, di Lang Budaya. Iya. Taman Mini Indonesia Indah, festival teater remaja tingkat nasional itu. Dan kita angkat Nganyang. Sama-sama kisah kita sutradarai dengan Pak Ikrama.
Kemudian perjalanan teater kalau di NTB itu kita mementaskan orang parlemen itu. Itu karya Insinyur Iskandar, dan aktor saya sebagai ada Pinangan Anton Chekhov. Wah, itu yang seru tuh. Wah, Pinangan itu sulit ya. ya kalau Anton Chekhov itu kan karakter naskahnya itu detail Dan satir. karakternya juga, karakter pemainnya juga kuat ya, meskipun alur cerita dibangun itu cenderung satir. Ya, betul. Jadi saya cerita sedikit tentang Pinangan ini. Pada festival teater Nusa Tenggara Barat itu, saya sebagai aktornya di situ, kita bermain bertiga ya. Lucunya naskah waktu kita latihan 3 bulan itu, naskah tebalnya kalau nggak salah 40 halaman lebih. Dan itu saya hafal, Pak. Memang salah satu kekuatan teater itu adalah aktornya itu mesti kuat hafal Ya, karena dialog-dialognya. ya nanti mungkin kita lebih dalam ya, membicarakan bagaimana kok hafalan ini menjadi sebuah Sangat kehidupan penting. nyata ya, seperti hidup nyata kita setiap hari. Jadi 3 bulan ini kami setelah pelatihan ini Anton Chekhov ini Pinangan ya, Naskah Pinangan. naskah Pinangan itu. Ini kok nggak jelas itu dalam latihan kami, dia nggak jelas ini. Ini mau apa ini naskah? Apakah dia lucu atau satir atau Serius? tragedi? Iya, Tidak iya. tahu kita. Saya kira sutradara ini putar otak juga ya. Harus saya lihat sutradara pusing. Siapa saudaranya? Insinyur Iskandar, Iya. Haji Iskandar. Baru saya lihat pusing. Menjelang kita berangkat di Mataram, sehari sebelum pentas kita sepakat mencari buku Anton Chekhov. Siapa sebenarnya orang ini, gitu kan? Berarti selama ini latihan itu belum mempelajari karakter, belum ketemu penulis ya, naskah belum, Anton Chekhov. karena kita nggak dapat di Sumbawa. Gila. Ya itu tuh. Kemudian persis di depan gedung teater itu ada pameran buku, ada Anton Chekhov bukunya. Saya ambil langsung di sana. Anton Chekhov, bapak satir sedunia. Iya. Wah, ini dari judulnya saja sudah ketebak naskah ini. Iya. Akhirnya saya, Insinyur Iskandar, Pak Yung sama Heri penata musik. Penata musik selama latihan tak pernah ada musiknya. Tapi dia akan berimprovisasi malam pementasan itu. Gila. Jadi setelah besok malam kita pentas, malam ini kami diskusi. Diskusi tentang naskah alur itu. Disitulah saya menemukan orang ketawa dari setelah Isya jam 8 sampai jam 3 malam. Kami Mengetahui. tertawa. Berempat ini mengetahui isi naskah itu. Iya. Karena kita baru tahu kalau itu satir. Gitu loh. Jadi saya sepakat ini sama Pak Yo. Kita ini kan sama-sama perokok, saya bilang sama Pak Yo. Kalau kita tidak dibelikan rokok sama sutradara, kita main suka-sukanya kita. Di luar pengetahuan sutradara. Akhirnya tetap lupa pas sutradara berikan kita rokok kan. Iya. Nah, Pak Yung itu sebagai lawan main saya, dia tahu-tahu nyimpan rokok di baju pemainnya, permainan untuk dia main, jas buntut burungnya. Lupa dia keluarkan rokok itu. Kita tidak pernah latihan kalau ada rokok dalam saku. Begitu dia buang jaket, jatuh rokok. Bahaya ini, saya bilang. Langsung saya improv.
saya ambil rokok itu, Hmm. saya merokok. Tidak ada korek, saya minta korek ke penonton. Iya. Minta korek, ada korek nggak? Saya ambil korek penonton. Main hidup. Iya. Baru saya hisap sekali, lawan main saya payung langsung ambil rokok saya di mulut saya. Hmm. Karena Pak Ahmad Yamin ini menginginkan anak saya, Hmm. tapi saya tidak suka dia. Dalam cerita Dalam naskah. cerita naskah itu. Hmm. Nah, karena dia tidak saya izinkan, saya ambil rokoknya, dia tidak suka. Ya, pergulatan politik gaya itu Iya, sudah iya. muncul di sana. Iya. Nah, itulah saya berimprovisasi kuat betul dengan Pak Ahmad Yamin, sehingga luar biasa pementasan 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Itu orang ketawa dari awal sampai akhir. Saya baru merasakan kekuatan naskah itu. Kekuatan Iya. naskah seperti itu. Luar biasa memang. Terus teater itu diapresiasi mendapat juara berapa? Ada dia didiskusikan khusus karena ada salah set sedikit properti ya, karena orang-orang kita sepakat bahwa pementasan itu realis ya, tetapi set panggung itu non realis ya, non realis. Jadi ada benturan. Nah, ini mulai pusing orang dengar. Iya. Antara penataan artistik kan dengan alur Ya. cerita yang ditawarkan di dalam naskah. Ya, betul. Oke. Mestinya set panggung itu harus realis ya. Tetapi sutradara punya keinginan lain, dia ngeset panggungnya jadinya arahnya non realis. Jadi para dewan juri tetap menganggap itu adalah non realis. Jadi kita mulai debat langsung ya, bicara realis dan non realis itu. Jadi sesungguhnya pada konteks drama itu satirnya itu sebenarnya sudah dimulai dari latihan. Sudah mulai dari latihan, tapi tidak pernah satir waktu latihan. Enggak, maksudnya kebingungan Nah, menerjemahkan kira-kira. karakter naskah Ya. dengan baru kemudian sehari baru Ya. mencari buku itu kan Satir. itu kelucuannya luar biasa. Jadi kalau menurut saya itu kan kelucuannya itu bukan di panggung, di proses gitu kan. Tapi oke, kita lanjut. Saya mau beralih ke Mas Nik. Oke. Nah, ini Guru Nik hadirin sekalian. Saya tidak tahu kenapa beliau dipanggil Guru Nik, karena mungkin dulu beliau terkenal suka membawa karakter Nick Carter ya dalam cerita detektif gitu kan. Tapi tidak tahu lah kemudian. Tapi nanti kita minta dijelaskan. Guru Nik, Ya. sejak kapan Guru Nik bergelut dengan dunia teater ini? Ya, terima kasih. Izin minum kopi tadi. Oh. Ini bukan improvisasi. Mana ada minum? Ah, Ah, Oke. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi kalau saya berada di teater itu, Dilas Payayadi itu sudah lebih dulu dari usia saja beliau lebih tua Iya, dan iya. lebih dulu menjalani dunia ini. Kalau saya berada di teater boleh dibilang kebetulan juga ya, yang akhirnya juga menyukai itu juga ya. Yang banyak mewarnai saya berada di teater itu adalah Sanggar Lunto Engar itu sendiri, karena termasuk jasanya Pak Ikraman itu sebagai sutradara yang dulunya kalau kita berada, kebetulan beliau waktu itu kan ketua Sanggar Lunto Engar itu. Nah, saya mungkin boleh dibilang di antara teman-teman itu yang semua seni itu saya tidak ada yang saya tekuni satupun, apalagi seni musik. Kecuali teater. Akhirnya saya berada di teater dan ini kayaknya cocok saya begini. Iya. Sehingga saya cocok di sini. Iya. Karena memang Ah. dalam cerita itu Nick Carter itu sudah acting. Kalau masalah Nick Carter dan Guru Nick itu tidak ada hubungannya sama sekali. Itu yang asik kan di situ. Kalau itu panjang ceritanya. Dari Panjang, SMP itu, cikal bakal menjadi Guru Nick itu dari SMP itu. Iya. Ada step tahap-tahapnya. Iya. Kemudian Tapi kalau kemudian kemudian dipresenti berada di teater, kemudian teater itu
misalnya Pak Ikraman yutradarai Tanjung Menangis seperti itu, saya berbeda dengan Pak Jayadi. Kalau beliau itu kuat hafal naskah 40 halaman, kalau saya cenderung selalu ngomong konsultasi dengan sutradara, Anda peran nggak yang nggak pakai naskah saya? Ini aktor gila lagi nih. Ada perannya yang baca naskahnya sedikit saja gitu. Yang karena tidak kuat menghafal itu, beda dengan beliau ini 40 halaman tuntas, kalau saya 4 Iya. halaman hampir tidak tuntas. Iya. Nah, kemudian ya Tanjung Menangis itu ya mengawali saya juga dengan Mimbah jadi prajurit. Dan itu mainnya di Taman Budaya, Sat. Taman Budaya. Saya kebetulan termasuk salah satu penonton gitu ya. Ya. Iya. Dan saya kenal Bang Ais waktu itu, Agus Wirawan Sami itu sebagai pelatih teater di Muhammadiyah dulu. Mungkin beliau belum begitu banyak tahu dengan saya. Iya. Tapi saya sudah lirik beliau itu orang teater itu. Suatu saat harus saya berguru begitu prinsip. Nah, Iya. Memang dulu itu waktu Ikraman menjadi ketua teater kampus, Ya. kan menyelenggarakan festival teater. Nah, Muhammadiyah dulu itu baru merintis sanggar, namanya Sanggar Sasentral. Kebetulan saya membidani teaternya. Pada tahun pertama kita ikuti lomba acting, lomba drama, lomba baca puisi gitu. Nggak ada satupun yang dapat anak-anak Muhammadiyah. Karena informasinya baru kurang dari 2 minggu gitu. Brosur itu pengumuman kita dapat tuh kurang dari 2 minggu. Itu pun kita paksakan ikut. Lalu pada tahun kedua saya menyadari bahwa kekurangan saya itu di drama. Tapi bukan kekurangan saya secara kekurangan kelembagaan saya. Karena materi pemain saya itu homogen, lebih banyak dari teman-teman Bima Lombok. Hingga untuk membantu membuat berdialog dengan alat vokal yang benar itu butuh waktu yang panjang. Kelemahan kita di situ. Akhirnya saya sesati, saya mau memilih konsep teater baru, yaitu pagelaran sastra. Kebetulan pada tahun kedua dilombakan pagelaran sastranya. Nah, saya strategikan saat itu ikut semua, tapi drama tidak ikut, acting ikut, baca puisi ikut, kemudian pagelaran sastra ikut. Dan hitung, akhirnya kita juara umum saat itu. Piala bergilir kita bawa ke Muhammadiyah. Nah itu perjalanan hingga baru kenal lagi dengan teman-teman. Dalam hati saya senang gitu kan, karena sudah kita kalahkan Untram. Kita sudah taklukkan Untram dalam satu festival yang dia laksanakan sendiri gitu kan. Ikraman senyum-senyum saja, senyum dia padahal sudah kita kalahkan gitu. Pak Ikraman. Oke, Seru. kemudian apa pengalaman Pak Nik yang setelah itu kan dia tuh di Mataram Pak Nik kan? Ya, kemudian saya lebih banyak, kalau tadi ilmu berteaternya itu lebih banyak gajinya dari Mas Heri Musbiawan. Kemudian karena waktu itu juga saya membangun sanggar seni sama beliau itu, sanggar seni Handayani di IKIP. Oh iya, Ya, ingat. Sanggar seni Handayani itulah sama Mas Oni juga, yang Betul, saudaranya Mas Heri. Jadi kita belajar teaternya juga sama Mas Heri sama Mas Oni juga. Jadi Nah, itu. satu hal ya, ini memori kebuka nih Ya, sudah mulai. tentang Sanggar Handayani itu. Handayani. Heri itu dengan gilanya bikin pentasan jadi kampus. Di pohon-pohon itu dibikin seperti sarang laba-laba dengan tali rapi diatur semua pohon. Ya, anak-anak itu kan bingung apa ini gitu. Ya kita ke sana ya. Ada kita ikut juga baca puisi, ikut segala macam bernyanyi kan musik gitu. Ya sampai ke situ anunya. Pada saat itu dinamikanya relatif menarik. Itu tahun 90, 91, 92 95 sampai ya, dengan sampai itu. 94 Dan seterusnya. 90-an. Nah kemudian teman-teman berada di Sumbawa. Ada Pak Dery di Sumbawa, ada Pak Nik ketemu lagi di Sumbawa. Pertanyaan saya adalah apa yang
dilakukan teman-teman di Sumbawa terkait dengan teater? Kembali ke Pak Jayadi. Baik. Saya balik karena saya mengajar ya di SLTA. Jadi saya coba memberikan pemahaman teater kepada anak-anak. Jadi saya coba pementasan, sudah banyak lah pementasan, menyutradarai naskah-naskah itu sudah banyak. Ada naskah pertama saya nyutradarai sebagai sutradara itu adalah di pergelaran sastra Maria. Dan berapa? Di Sumbawa nih? Di waktu itu masih saya di Mataram. Dan setelah di Sumbawa mulai saya menyutradarai naskah Sibuta ya, karya Ali Gibran. Iya. Kemudian Bentrokan, kemudian Perahu Nur 2, ada juga Tanpa Pembantu, itu naskah-naskah realis ya. Iya. Kalau Halil Gibran itu ya saya pentaskan gaya realis juga ya. Kemudian di pementasan naskah tradisional ya, Tanjung Menangis, kemudian Bala Jinis, sudah saya pentaskan semua itu. Dalam bentuk pergelaran sastra ya. Bala Jinis itu sastra itu seru betul itu. Di Sumbawa? Di Mataram tapi Di Mataram. Tapi materi pemainnya anak-anak Sumbawa. Gilanya saya juga dulu pernah mengajak anak-anak mentas di Taman Budaya itu pakai sepeda motor dari Sumbawa ini semua. Karena tidak ada uang. Iya. Kita naik motor aja saya bilang. Kebetulan aktornya itu laki semua. Saya menaik motor. Itu sebuah naskah Iwan Simatupang yang dia itu saya rubah menjadi naskah pergelaran teater ya. Tegak lurus dengan langit. Itu seru juga itu. Iya. Luar biasa ya. Saya masih ingat semua pementasan. Siapa salah satu aktor yang menonjol di dalam pementasan itu? Waktu itu ada aktor kita yang dapat aktor terbaik ya saat itu. Aktor terbaik, aktris terbaik, pemeran pembantu wanita terbaik, pemeran pembantu pria terbaik. Wah, borong itu? Penyutradaraan terbaik. Iya. Sama penata artistik terbaik. Siapa ya aktornya itu? Penata artistiknya siapa? Penata artistik dari siswa itu juga, tapi arahan kita ya bahwa Iya. pementasan ini gayanya kayak ini. Oke. Betul. Berarti aktornya Siswa, anak-anak Sumbawa. Luar biasa. Waktu kita ke Jakarta, anak-anak siswa juga kita ambil dari SMA 1, SMA 2, SMK 1, dari MAN itu kita ambil semua. Sering gitu. Pada kegiatan teater yang dilaksanakan di dalam Sumbawa, apa sebuah pementasan yang melibatkan Guru Nik? Tanjung Menangis. Apa perannya? Dia ini jadi Daeng Paringi. Orang tua. Heran saya setelah dia menyamar jadi orang tua, terus begitu dia nyata dia cakep. Tapi begitu turun ke panggung kembali lagi Dan ada Tanjung Menangis itu diketahui juga bahwa bersama dengan Pak Jayadi sebenarnya pengalaman saya itu lebih banyak bergelut di dunia pendidikan pada akhirnya dengan teater dan semakin matang kita di teater itu karena bereksperimen dengan siswa. Betul. Sama dengan itu. Kemudian 3 tahun berturut-turut itu saya dipercayai sama Dinas Pariwisata waktu itu untuk menyutradarai pementasan Tanjung Menangis. Ya, 3 tahun berturut-turut di panggung terbuka. Kemudian
Di tahun berikutnya 2016 satu panggung beliau itu dengan saya manggung Tanjung Menangis. Iya, Kita iya. orang-orang tua itu manggung lagi ceritanya bereuni di atas panggung. Iya. Beliau menjadi Pentas reuni ya. pentas reuni. Dan sebelum itu, jauh sebelum itu kita juga pernah mentas satu panggung di naskah Laskar Raboran. Main Raman juga, Main Raman. depan Wisma Daerah dulu, perayaan 17 Agustus. Iya. Itu kemudian lebih banyak juga saya sekarang ini saya punya 12 judul puisi sambil nulis puisi juga pelan-pelan sambil buat naskah pendek kadang-kadang untuk anak-anak. Ya bereksperimen membuat naskah pentas-pentas kecil gitu. Iya. Membuat naskah yang simple. Sebentar. Dari puisi-puisi itu saya angkat kadang-kadang kembali Jadikan yang drama. saya karang, saya dramakan. Contohnya yang terakhir kemarin saya bawa anak buahnya PJRI dari SMK 2 Festival Teater Pelajar di Bima, kita dapat juara 3-nya. Itu naskah saya angkat dari puisi dengan judul Pusara Tanpa Nisa. Iya. Dari puisi itu saya buatkan naskah. Nah, Oke. Kemudian ada enggak event teater yang diikuti di level nasional yang melibatkan pelajar? Kan FLS 2N 2N kemarin itu SMA 3. SMK Kesehatan Almarif Ya. itu dia wakil NTB di tingkat nasional di Aceh. Ya, yang di Aceh. Siapa yang Waktu itu yang Yang menyutradarai latih. itu ada Mas Andi namanya. Andi Eceng, kalau teman-teman Eceng itu leseng. Iya. Leseng, dari leseng dia. Mas Andi itu. Beliau pernah di media seni juga ya, meskipun nggak waktu itu. Oke. Cukup. Hadirin sekalian, berbicara teater, sesungguhnya kita berbicara ibunya seni. Karena di dalam teater itu ada kompleksitas segala macam seni. Ada acting di situ, ada musik di situ, ada seni rupa di situ. Kemudian bahkan ada tari di situ. Ya. Bahkan ada seni yang lain juga terkolaborasi di dalam teater. Oleh karenanya bagi yang pernah menyentuh atau belajar dengan dunia teater, dia tidak akan kesulitan untuk menyentuh dunia seni yang lain. Ya. Entah itu sastra, itu kan musik, kemudian seni rupa, lukis dan lain. Karena ada kompleksitas pembelajaran yang total kita dapatkan di teater. Oleh karenanya jika di suatu tempat, di suatu negeri, pementasan teater atau belajar teater menemukan kesenian, maka ini menjadi indikator bahwa bidang seni yang lain juga akan sunyi, akan tidak gegap gempita lagi, karena induk keseniannya itu juga disunyikan. Nah, saya tidak tahu proses ini adalah sebuah kesengajaan atau sebuah ketidakberdayaan akibat dari barangkali ada yang salah urus tentang teater, atau mungkin juga ada konsen kebijakan yang tidak mensupport teman-teman untuk berkreasi di bidang teater. Tapi sekali lagi perlu dibangun kesadaran bahwa induk dari semua cabang seni yang ada itu adalah teater. Belajar teater, sesungguhnya kita sedang belajar kesenian lainnya, belajar musik, belajar seni rupa, belajar sastra, belajar dan lain sebagainya. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini kita berharap ada gerakan yang lebih fresh lagi, ya, tentang kebangkitan teater di. Kepala Dinas Pariwisata kita itu kan orang teater juga itu. Oh iya, Kemudian ketua Mas Edot gitu ya? Mas Edot. Ya. Pernah mentas ya? Surah. Iya. Sama Pak Jaya. Oh iya, saya terbuka lagi memori. Kalau tidak salah, pernah kita dibagikan naskah itu oleh Pak Iskandar. Dan kita latihan beberapa kali di halaman Bapeda. Masih nggak ada Pak Jaya? Sama Pak Jaya Surah Sani. naskah selesai Mahkamah. gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum sempat kita pentaskan. Surah Sani amanah. Dan ini menjadi PR-nya Bang Haji Iskandar. Meskipun pensiun beliau kemarin katanya kan, tolonglah ada masa pensiun dituntaskan mahkamahnya. Dengan realitas perkembangan teater yang kita bicarakan tadi, bahwa tentu kita punya harapan ke depan. Mau diapakan sumber daya teater yang ada di Sumbawa. Mengingat bahwa potensi aktor, aktris gitu kan cukup banyak.
karena secara karakter atau bawaan dari bakat alam barangkali kan anak-anak semua ini kan relatif cepat menguasai teater, apalagi seni-seni yang lain. Nah karena itu pertanyaan saya adalah bagaimana harapan kita ke depan dalam rangka kemajuan seni teater di Tanah Sumbawa? Mohon pencerahannya Pak Jari. Ya. Kalau saya lihat potensi ya, bahwa anak-anak Sumbawa ini potensi teaternya itu bagus dari vokalnya. Memang dia nggak punya warna khusus vokalnya, teaternya logatnya itu misalnya kayak daerah-daerah lain gitu ya. Iya. Di situ kemudian mungkin karena anak-anak kita ini sering dia di alam terbuka sehingga vokalnya itu rata-rata keras ya. Itu itu sumber daya sebenarnya ya, yang kita miliki. Nah untuk itu beberapa tahun ya bahwa teater di Sumbawa ini mati suri. Kita merasakan betul itu sebagai orang-orang teater ya, merasakan tidak ada produksi untuk pementasan teater. Oleh karena itu perlu ya Dewan Kesenian nanti juga perlu kita rembuk duduk bersama dengan teman-teman praktisi seniman ini untuk kita duduk membicarakan masa depan teater di Sumbawa. Karena seperti yang dikatakan Bang Ais, kalau kita menangani teater berarti sudah banyak seni yang sekaligus tertangani. Ya, itu ya, karena di atas panggung itu sudah lengkap seni, berbagai macam cabang seni sudah masuk di sana. Kita berharap begitu, pemerintah dan Dewan Kesenian dan teman-teman seniman harus mulai berpikir lagi, mumpung kita masih hidup. Ilmu teater yang sudah ada di kita itu perlu dilakukan, karena pembentukan karakter anak bangsa saya rasakan bisa melalui bidang seni teater. Oke, Guru Nik, apa harapan ke depan? Bapak kan punya tanggung jawab nih, tidak hanya sebagai guru kan, sebagai mantan aktor, sebagai sutradara gitu kan. Tentu ada kewajiban untuk minimal bagaimana mengembangkan teater di Sumbawa ini ke depan. Silakan. Oke, berbicara tentang harapan, tentunya bicara tentang keinginan kita ke depannya. Seperti apa, mau dikemanakan teater ini? Seperti kita tahu bahwa setiap tahunnya festival seni, lomba seni FRS 2N itu ada satu bidang lombanya, ada itu teater. Dan kita sudah pernah berbicara sampai di tingkat nasional untuk Sumbawa maupun BNPB. Artinya potensi itu ada. Dan kita pernah menyelenggarakan festival teater pelajar untuk Sumbawa itu cuma satu kali tok. Apa itu tidak bisa dilaksanakan lagi? Nah itu dulu masih Pak Ikraman di Newmont. Nah, artinya waktu itu ada yang membackup. Kemudian sekarang apakah ada lagi yang bisa membackup untuk festival teater pelajar itu? Karena ada kelanjutannya. Betul. Ada FLS 2N itu. Sehingga lahir dari festival teater pelajar Sumbawa mungkin akan lahirlah teater kita yang bagus yang bisa mau berbicara di nasional lagi. Nah itu harapan saya, dengan seperti yang disampaikan Pak Jayadi tadi, karakter anak-anak itu betul-betul terbentuk lewat berteater itu. Nah, apa yang kemudian akan menjadi kendala Pak Jayadi? Ya bahwa satu kita buat pemetaan potensi sumber daya manusianya ada gitu. Apa yang kemudian akan menjadi kendala? Ya, barangkali rembuk yang Bapak masukkan tadi itu kita coba pecahkan persoalan itu. Oke. Kendala itu yang pertama, tempat khusus ya untuk teater di Sumbawa ini belum ada. Panggungnya. Panggungnya masih dipakai di pasar sana. Iya. Di pasar kan. Tempat khusus itu yang belum ada. Tempat kita berkumpul untuk menuangkan ide dan ekspresi itu belum ada.
kalau kita nanti sembarangan tempat kita, nanti penilaian orang juga lain. Sebenarnya Nggak terukur malah. ya nggak terukur. Kualitas pementasan itu dia nggak terukur. Iya. Nah, seandainya sudah ada, nanti tinggal dilengkapi untuk lighting dan sebagainya. Iya, iya. Karena kekuatan pementasan teater juga ada di situ. Ada juga teater-teater itu mentas di jalan dan sebagainya. Kita bukan tidak inginkan, tapi sebaiknya kita membina anak-anak pada Betul. tempat-tempat tertentu gitu ya. Itu. Kalau dari segi sumber daya kan sudah ada tadi. Tinggal anak-anak ini tidak kita ajak, anak SLTA, ya, SMA, SMK itu tinggal diajak, dia sudah siap dan itu potensinya tinggi. Oleh karena itu perlu konsentrasi kita arahnya ke sana. Oke, setuju. Kemudian Pak Nik, kan dulu kita belajar teater itu kan mulai dari kampus. Ketika kita Ya betul. meskipun di sekolah di SMA pernah diberikan pelajaran itu, Ya. diajarlah kita oleh Ibu Sriati dulu kan, Ibu Ati, Pak Bambang, Ibu Sina. Nah sekarang ini Sumbawa punya kampus, ada UNSA, ada UTS gitu kan, ada apa lagi yang lain. Ya. Nah, Demikian, ya. kalau kemudian kampus ini juga ambil peran dalam rangka mengembangkan dan membangun seni teater, pasti ini akan terkoneksi. Ya. Karena selama ini kan sumber daya pelajar yang kita maksimalkan, sementara kampus kita ada gitu. Saya khawatirnya begini gitu, potensi yang ada di anak-anak pelajar ini kan ketika kuliah terputus hanya karena kampus tidak memberikan ruang Ya. bagi berkembangnya seni teater. Nah, apa yang barangkali Mas Nik bisa coba usulkan terkait dengan pengembangan teater di kampus? Oke. Ini yang saya sampaikan, bahkan pernah kita mencobanya. Nama rekan saya dulu Pak Mugis, Pak Madalam Mugis, Iya. di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sumbawa ini. Kita setiap hari Sabtu dan hari Minggu waktu itu bersama BEM-nya bekerja sama. Iya. Kita diminta waktu untuk membina komunitas teater yang ada di situ. Dari pengalaman itu saya wawancara dengan situ banyak mahasiswa-mahasiswa yang bahkan dari luar daerah seperti dari Jakarta, bahkan ada dari Lampung, dari Aceh. Potensinya mereka untuk berteater luar biasa. Nah, ini maksud saya sebagai pemicu untuk kampus itu bisa menjadi wadah nantinya. Entah mereka sebagai penyelenggara event itu, atau entah mereka sebagai melahirkan mentor-mentor untuk terjun ke dunia SMA, SMP ini nantinya juga. Pernah juga salah satu perguruan tinggi yang ada di Sumbawa juga melaksanakan rutin dulunya waktu masih Mas Heri ada di Sumbawa. Rutin. Sekarang sudah tidak ada event itu. Saya inginnya sekarang event-event itu bangkit lagi diselenggarakan dulu, sehingga pembinaan di tingkat SMA itu bisa berjalan dengan semangat. Gitu. Betul. Karena ada event yang akan dihadapi selain FLS lainnya. Oke. Pak Yadi, ada dua metode pementasan teater. Yang pertama, teater yang memang harus tersedia panggung indoor idealnya. Karena di situ berlaku kaidah standar teater, mulai dari blocking, tata artistik, background, properti dan lain-lain. Dan itu dalam ilmu teater mesti terpenuhi. Di samping kekuatan acting pemain itu, kostum dan itu masuk juga lighting. Itu yang penting. Tetapi ada juga teater yang kita mainkan outdoor, bahkan bisa melibatkan banyak orang gitu kan. Biasanya kita sebut dengan teater kota. Nah, Pak Musbiawan dalam lokakarya tentang teater, dan saya pernah menjadi peserta itu, beliau juga menawarkan konsep teater kota itu. Dan kami pernah menyelenggarakan itu pada pementasan Harla Sumbawa Barat. Saat itu sama Pak Musbiawan kita kolaborasikan beberapa tema seni, ada nyanyinya, ada bakilumnya, kemudian ada puisi dan lain-lain. Dan itu bermain di dalam sudut panggung. Nah, ada mimpi gitu ya. Ada mimpi tentang bagaimana kedua pola dan bentuk pementasan teater ini dapat kita mainkan.
Yang pertama, secara ideal sesuai dengan kaidah teater mesti dimainkan di gedung yang representatif. Masalahnya kita belum punya. Tetapi kita cari cara gitu kan. Karena ketika kita tidak punya itu pun kita bisa menjadi juara kan sampai ke tingkat nasional. Saking hebatnya dahsyat sumber daya teater yang ada di Sumbawa ini. Terus yang kedua, kalau memungkinkan kita memainkan teater arena atau kemudian teater total itu, kita juga akan mainkan dengan melihat barangkali ada momen-momen strategis yang bisa kita respon dalam jangka pendek. Apakah di Harla Kabupaten Sumbawa atau pada event lain yang kita sengajakan. Karena sesungguhnya teater itu adalah tempat bertemu semua cabang seni itu gitu kan. Nah, kalau kemudian kita mainkan dalam sebuah proyek kemasan besar, tentu semua orang ini akan merasa terapresiasi. Nah, itu catatan gitu kan. Nah, terakhir Pak Jali, apa closing statement Bapak terhadap teater kita masa depan dan bagaimana merespon situasi, karena kebetulan kita ini masih dalam situasi pembelajaran virtual karena kondisi isu corona dan lain-lain itu. Saya khawatir juga jangan-jangan muncul ide gitu, ada festival teater virtual gitu ya. Coba Pak Jali barangkali ini kan sutradara hebat, jangan-jangan beliau punya simpanan tentang ide kreatif yang bisa kita coba implementasikan dalam situasi kayak begini. Jangan Pak. Ya, sebelumnya bahwa saya ini banyak dibentuk sebagai aktor oleh Pak Max Arifin. Beliau banyak melatih saya, termasuk melaksanakan pementasan outdoor itu di Putri Mandalika di Kutai. Kemudian saya juga banyak bersama dengan Pak Adi Pramajaya saat itu ya. Saya berharap ke depan teater ini menjadi pemikiran kita bersama. Ya, situasi tidak perlu membuat kita terhalang. Ya. Kalau memang tidak ada penonton, itu bisa juga kita lakukan dengan daring. Tetapi pementasan itu bisa satu tempat ya. Satu tempat, aktornya kita tes dia betul-betul sehat, nanti nontonnya daring. Ya. Atau para aktor ini bermain dari rumah masing-masing. Bisa saja. Ya, kita kasih naskah bahwa ini model Anda bisa. Jadi tidak menjadi halangan apapun. Nah, inilah dunianya teater itu. Di panggung saja dia sudah mementaskan kehidupan. Ya, apalagi dia terhalang oleh corona. Ya, begitu hebatnya. Oleh karena itu kita tidak perlu. Oleh karena itu sekali lagi masa depan teater ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Oke. Ada tambahan dari Mas Nik tentang bagaimana kita berteater dalam era kekinian gitu. Berteater kalau kaitan dengan ya masa-masa corona pandemi begini, saya rasa kalau untuk mementaskannya itu justru semakin menarik. Kita buat saja teater itu serba pakaian astronot segala macam. Teater itu serba apa gitu kan. Betul. Kita mentas di atas sebuah panggung dengan ya nanti untuk nontonnya itu entah akan nonton jaga live, tapi jaga jarak kan belum pernah ada nonton jaga jarak. Main juga jaga jarak. Main jaga jarak. Main nggak perlu jaga jarak karena sudah berastronotria gitu di atas panggung mainnya. Pakai masker jadi kan nggak perlu panas kan. Karena sudah ditutup mulutnya dibungkam saja dia itu. Gitu. Judul pementasannya jaga jarak. Jaga jarak. Oke, bagus idenya, menarik. Harapan saya ke depannya itu tentang bagaimana siapa saja di Sumbawa itu yang mungkin pernah baik di otaknya atau di benaknya pernah ada teater, ayo kita refresh lagi, kita berteater lagi. Sip. Hadirin sekalian, itulah bincang-bincang kami tentang teater. Tapi sejatinya sebuah pementasan teater sedang terjadi di dunia politik. Pilkada adalah ajang pementasan strategis bagi aktor-aktor politik yang memainkan perannya kadang rasional, kadang satir, kadang juga memuakkan, gitu kan? Ya kita bisa saksikan ada calon yang enggak ngerti tentang visi misi,
ada penonton yang tukang tepuk tangan, gitu kan? Ada tim sukses yang salah nancap baliho, gitu kan? Iya. Dan juga ada masyarakat yang kadang-kadang terganggu dengan hiruk pikuk politik itu. Ada yang salah. Lalu kemudian mereka marah, lalu memilih untuk tidak mendukung, bahkan golput. Tapi itulah dinamika kehidupan yang diteaterkan dalam kehidupan politik itu. Tetapi teater yang kita maksudkan dalam bincang-bincang kali ini adalah teater sebagai sebuah seni kreatif. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat. Terima kasih Pak Jayadi sebagai narasumber, Guru Nik sebagai narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz, nyalakan lampu Riz. Karena kita bersepakat tidak boleh mati. Mati kan belum mati kamera. Nyalakan jangan. Ada jalan. Nah, hadirin kalian, apa yang kami lakukan tadi adalah bagian dari pementasan teater. Karena di dalam teater itu ada kreativitas, ada keberanian, dan ada kecerdasan. Sekaligus juga ada pencerahan. Kami merasa tercerahkan tidak hanya oleh lampu listrik, tetapi cukup dengan lampu yang ada di HP ini, pencerahan tetap bisa berjalan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.